Dan Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faidah dan khazanah ilmu dan kebaikannya bak samudra yang tak bertepi dan untayan mutara hikmah dan pelajarannya tidak akan pernah terputus. Alangkah beruntungnya orang yang senantiasa mendulang hikmah dan faidah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah taala dan biiznillah taala dimulai dari pertemuan hari ini kita bersama-sama akan membaca kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Firanda Andirja hafizahullah taala yang berjudul Mendulang Mutiara Faidah dari Kisah Para Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. InsyaAllah kita akan membaca huruf per huruf dan berusaha untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang penting untuk kehidupan kita, terutama dalam masalah beragama. Dan sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab ini, kita baca terlebih dahulu sedikit tentang biografi dari penulis. Dalam hal ini adalah Fadilatul Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Firanda Andirja Abidin. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan dimulai dari SMU, yang mungkin dahulu namanya SMU ya. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia di UGM. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyelesaikan pendidikan S1, beliau mulai mendalami pendidikan agama, tertarik mendalami bidang agama. Maka
beliau pun menjadi santri di Ponpes Jamilur Rahman, Bantul di Yogyakarta, mengikuti pelajaran demi pelajaran agama yang ada di sana. Kemudian ikut pula masuk atau tes penerimaan di Universitas Islam Madinah. Walhamdulillah beliau diterima dan menjadi salah satu mahasiswa di sana. Taib. Kemudian pendidikan beliau di Madinah yang beliau berhasil lewati adalah yang pertama, beliau mendalami bahasa Arab di jenjang Syu'bah Lughah. Kemudian masuk ke S1 ya dengan Fakultas Hadis selama 4 tahun. Kemudian di S2-nya beliau menghabiskan 4 tahun di jurusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin, itu jurusan akidah. Kemudian pada S3 beliau menghabiskan waktu selama 5 tahun di jurusan akidah. Ya. Walhamdulillah saat ini beliau aktif dalam dakwah dan juga penulisan kitab. Salah satunya adalah kitab yang kita akan baca bersama-sama pada kesempatan kali ini, dan juga ada kitab-kitab yang lain. Beliau berguru dengan para ulama-ulama besar yang ada di Madinah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahumullah taala, kemudian Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Saleh Sindi, dan dosen-dosen atau guru besar yang lainnya, yang mana beliau selama masa pendidikan di kota Madinah mengambil banyak ilmu dari guru-guru tersebut. Baik, para hadirin rahimani wa rahmakumullah ta'ala, yang ingin kita ambil faedah dari sedikit sekelumit atau sedikit cerita dari perjalanan pendidikan beliau adalah, kalau kita lihat beliau baru memulai pendidikan agama itu setelah lulus S1. Beliau mengawali perjalanan pendidikannya dari umum, SMU, kemudian ke Fakultas Teknik. Kemudian setelah itu baru ada ketertarikan untuk belajar dan menimba ilmu agama. Hingga saat ini beliau terus belajar, beliau tuangkan dalam dakwah dan tuangkan di dalam penulisan-penulisan buku. Dari sini kita ambil satu faedah, bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Memang belajar dari kecil itu lebih bagus daripada belajar ketika sudah dewasa. Sebagaimana ada petuah Arab yang berbunyi, at-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Memang sulit. Di awal-awalnya cukup sulit mendidik anak-anak untuk banyak menghafal, ya karena mungkin masa-masa yang lebih suka banyak bermainnya. Tetapi ketika berhasil tertulis, terpahat, maka dia akan senantiasa menempel. Salah satu contohnya saja, saya punya teman di Madinah waktu itu sekamar, sangat pakar sekali tentang sejarah. Bahkan kepada tarikh khulafa. Dari sejarah Nabi sampai tarikh khulafa. Setelah kami tanya, kok begitu pakar? Jadi di usia-usia yang mana, beliau mengatakan, yang mana kalian-kalian ini masih membaca majalah Bobo, saya bacanya tarikh khulafa. Tarikh khulafa. Ya, yang terjemahan tentunya. Ternyata karena bacaannya itu di waktu, ya di usia-usia masih sukanya majalah Bobo. Mungkin anak-anak sekarang nggak kenal kali majalah Bobo ya. Beliau bacanya tarikh khulafa dan itu sangat menempel hingga sekarang dan tidak pernah murojaah. Bacanya saat itu waktu usia kecil. Itu dimaksud kan naqshi 'alal hajar, seperti memahat di atas batu. Wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma. Sementara baru mulai belajar di usia dewasa seperti mengukir di atas air. Memang cepat ya, karena mungkin daya tangkap, pemahaman,
Berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak. Cepat sekali menulisnya, tapi sembari kita menulis, seperti itulah pula ilmu itu akan hilang. Sangat cepat. Namun bukan berarti ini menjadi patokan. Wah, saya sudah terlambat Ustaz. Usia saya sekarang sudah sekian. Anak banyak, pekerjaan, dan segala permasalahan-permasalahan orang dewasa. Namun bukan berarti seseorang bisa menyerah begitu saja. Karena tentunya ada janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan berikan petunjuk kepada mereka, kepada jalan yang benar. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang yang berbuat baik. Dan kalau kita juga lihat bagaimana potret para ulama terdahulu, banyak sekali di antara mereka yang baru belajar di usia-usia senja. Usia-usia tua. Bukan dari usia SD, SMP, baru mulai belajar. Ya. Salah satu contohnya adalah para sahabat saja. Ya, para sahabat saja. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, bahwa banyak para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad SAW ketika di usia-usia tua. Karena mungkin mereka masuk Islam pada usia yang memang sudah dewasa atau bahkan tua, baru setelah itu mereka mulai belajar agama. Dan juga masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, ada yang memulai belajar di usia 80 tahun. 80 tahun baru mulai belajar agama. Namun tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti. Dan bahkan para ulama tersebut merasakan bahwa semangat mereka belajar di usia tersebut lebih besar dibandingkan di usia-usia masih muda. Dan ketika belajar, jadi menjadi seorang alim ulama. Ini menandakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Ini satu faedah yang bisa kita ambil dari perjalanan pendidikan atau kisah pendidikan yang ditempuh oleh Ustadzul Al-Fadhil Firanda Antirja hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, untuk mengawali pembacaan kitab ini kita baca dari kata pengantar terlebih dahulu. Setelah beliau menyebutkan pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sempurna yang tidak sedikit pun mengandung kesalahan, hal-hal yang meragukan, terlebih lagi kontradiktif. Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat abadi. Dan Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW faidah dan khazanah ilmu dan kebaikannya bak samudra yang tak bertepi. Dan untayan mutara hikmah dan pelajarannya tidak akan pernah terputus. Alangkah beruntungnya orang yang senantiasa mendulang hikmah dan faidah darinya. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hal di atas ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk. Al-Quran sumber kebenaran dan petunjuk. Sama sekali tidak ada kesalahan. Tidak ada hal-hal yang meragukan. Terlebih lagi yang sifatnya kontradiktif. Dan ini harus kita imani. Harus kita imani. Tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang meragukan. Tidak ada pula yang
kontradiktif. Dia merupakan sumber kebenaran dan petunjuk. Tidak ada kebenaran atau petunjuk yang lurus melainkan bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Dan juga tentunya Nabi atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam menjelaskan ayat di atas, Al-Hafidh Ibn Katsir berkata, Yamdahu ta'ala kitabahul ajiz alladhi anzalahu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'an bi annahu yahdi li aqwamit turuq wa awdahis subul. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memuji kitabnya yang mulia yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahwa kitab ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan jelas. Ini harus yakin. Ya, harus yakin. Sama sekali tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam diri kita bahwa Al-Qur'anul Karim ini memang sumber kebenaran dan petunjuk. Perasaan ini memberikan pengaruh besar apakah nantinya ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, kita kembali kepada Al-Quran atau kepada selain Al-Quran. Orang-orang yang ketika mendapatkan masalah, kemudian dia lari kepada selain Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, itu berawal dari ketidakyakinan bahwa Al-Quranul Karim itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk bagi umat Islam. Dia lebih cocok kepada pendapat Ustadz Fulan, cocok kepada perkataan si Fulan. Ini sebabnya adalah keyakinannya tidak kuat gitu. Semestinya ketika seorang hamba yakin bahwa Al-Quranul Karim tidak ada kesalahan, tidak ada hal yang meragukan, apalagi kontradiktif, ini yang akan menjadikannya segala permasalahan apapun dalam kehidupannya dia akan kembali kepada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala mengatakan atau memberikan pujian kepada Al-Quran, Allah mengatakan wa yubasyirul mu'minin. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira dengannya, yaitu dengan Al-Quranul Karim, alladzina ya'maluna as-salihat, yang mana apabila mereka mengerjakan amal saleh berdasarkan Al-Quran, anna lahum ajran kabira, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar kelak pada hari kiamat. Dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, satu hal yang harus kita ketahui bahwa fitrah manusia itu condong sekali kepada kebenaran. Fitrah kita sebagai manusia itu condongnya selalu kepada kebenaran dalam hidup, ya, menjalani kehidupan berumah tangga, atau dalam segala macam bentuk aspek kehidupan. Kita tuh selalu condong kepada kebenaran. Apa dalilnya? Yang pertama, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, itu dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian. Hanya saja orang tuanya lah yang menjadikan dia mungkin Yahudi, Nasara, Majusi. Namun fitrah manusia itu kepada kebenaran, itu kepada Islam. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sungguhnya aku menciptakan para hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu lurus pada kebenaran. Dan sesungguhnya kemudian para syaitan yang mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama. Berarti asal-muasalnya kita ini memang di atas fitrah. Kita diciptakan di atas fitrah. Nah, bagaimana agar senantiasa fitrah ini terjaga dalam diri kita, tidak melenceng kanan ke kiri? Maka jawabannya adalah kembali kepada sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Baik, ada faedah yang menarik dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Setiap orang saat ini sangat mudah memegang Al-Quran, sangat mudah membaca Al-Quran, membaca tafsirnya dengan banyaknya kitab-kitab para ulama, bahkan terjemahan, atau mungkin mendengarkan penjelasan langsung dari para asatidzah, baik secara langsung atau melalui media-media yang ada. Lantas tidak semua bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Oleh karena itu ada penjelasan yang menarik dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana Al-Quran itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Dia memang sumber manfaat, tapi karena kita yang tidak tahu cara membacanya, tidak tahu cara mengambil faidah darinya, akhirnya kita tidak mendapatkan faidah dan manfaat apa-apa.
Maka ada penjelasan beliau yang intinya adalah, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Fokuskan hati saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telinga, posisikan diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Sebagaimana kadang kalau kita berbicara dengan orang, kita kan fokus mata ke mata, wajah kita menghadap kepadanya, fokus. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Maka begitu pula ketika kita membaca Al-Quran, posisikan diri kita seperti orang yang diajak bicara. Ya, yaitu tadi fokuskan hati, fokuskan pendengaran. Pasang telinga kita baik-baik ketika mendengarkan. Ya, dan posisikan diri sebagai orang yang diajak berbicara. Maka pada saat itu, biidznillahi ta'ala, Al-Quran akan semakin sempurna dalam memberikan pengaruhnya kepada kita yang membaca, kepada kita yang mendengarkannya. Ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Qaf ayat 37, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran sedangkan dia menyaksikannya. Jadi kalau baca Al-Quran, ya tinggalkan faktor-faktor yang kiranya bisa mengganggu kita. Ya, misal handphone kita letakkan di samping sementara kita baca Al-Quran. Ketika ada notif masuk, itu kemungkinan besar akan menghilangkan fokus. Nah, ini mungkin kasus-kasus orang yang baca Al-Quran tapi tidak merasakan manfaatnya. Tapi berbeda dengan ketika dia hindarkan dari hal-hal yang kemungkinan besar akan mengganggu fokusnya. Dia fokus baca Al-Quran. Apalagi dibarengi dengan berusaha untuk memahaminya. Baca Al-Quran satu halaman kemudian membaca terjemahannya. Pelan. Gitu. Itu akan lebih mengena dan lebih mendatangkan manfaat. Karena yang kita tujukan ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau bisa disimpulkan bagaimana cara mentadabbur Al-Quran, ada ayat yang kita baca, hati kita dalam keadaan hidup, fokus, kemudian mendengarkan dengan seksama ketika kita mendengarkan Al-Quran, dan tidak lalai dalam memahami maksud apa yang kita baca atau apa yang kita dengarkan. Insya Allah itu akan mendatangkan manfaat bagi kita. Baik. Kemudian, saudaraku pembaca, salah satu bagian dari Al-Quran yang sangat urgen untuk diketahui, difahami, dan dihayati adalah kisah-kisahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, "Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab, wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran telah mengisahkan kepada kita berbagai kisah terbaik dengan yang syarat dan akan faedah, Dan salah satunya dan bahkan yang paling sering dikisahkan adalah kisah para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengisahkan perjalanan dakwah para nabi dan rasulnya di berbagai surah dalam Al-Quran, baik secara panjang lebar maupun hanya sekilas saja. Bagaimanapun, pastinya semua kisah tersebut adalah kisah yang syarat akan hikmah dan pelajaran yang berharga. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mempelajari kisah-kisah para nabi, ya, atau mempelajari kisah-kisah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dalam Al-Quran, atau bahkan berusaha untuk meneladani kebaikan mereka, ini merupakan cara agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan mempelajari kisah-kisah para
orang-orang yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini juga salah satu metode pendidikan dalam agama Islam yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita kepada anak-anak kita. Kita mengajari dan mendidik mereka dengan kisah-kisah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Itu mungkin lebih mengena. Ya, ketika kita ingin menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya ketaatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membawakan kisah-kisah bagaimana perjuangan orang terdahulu dalam ketaatan. Di samping dengan banyaknya gangguan, namun mereka senantiasa taat. Itu akan lebih mengena dan lebih menjadikan orang-orang yang dididik menggunakan kisah itu lebih berusaha untuk lebih semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya di dalam kisah-kisah itu terdapat banyak pelajaran sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 111. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil untuk kehidupan kita. Begitu pula dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat 62 Allah mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Ini menandakan bahwa di balik kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran-pelajaran yang amat sangat berharga yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang manusia biasa sebagaimana kita, namun mereka memiliki perjuangan yang luar biasa dalam menjalankan agama. Di samping banyaknya gangguan, di samping banyaknya cacian untuk menegakkan agama Islam ini membuat kita semakin bertahan. Atau kita mungkin terhibur dengan itu semua. Permasalahan yang kita hadapi selama ini itu akan terasa ringan. Ketika kita mempelajari kisah-kisah mereka. Salah satunya tentunya adalah kisah para nabi dan rasul. Baik. Asal buku ini adalah transkrip serial kajian yang penulis sampaikan pada sekitar 36 majelis. Jadi buku ini merupakan transkrip dari kajian-kajian yang dibawakan oleh penulis tersendiri ya di 36 majelis. Melalui majelis-majelis tersebut, penulis berusaha memaparkan kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Quran dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Penulis berusaha semaksimal mungkin menjaga autentisitas sumber kisah dengan membatasi sumber kisah hanya pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga jika diperlukan beberapa kisah Israiliyat yang sering kali disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Dan juga penulis berusaha membawakan faedah-faedah terbawi yang dapat disimpulkan dari kisah-kisah para nabi dan rasul dengan bahasa yang mudah difahami dan sesuai dengan alur kisah yang dibawakan. Alhamdulillah. Ini sudah dihidangkan. Ibaratnya kalau hidangan makanan itu sudah di atas piring, ada lauk-lauknya, sayur mayurnya, sambal, dan yang semisalnya. Tersusun rapi, tinggal kita makan saja. Alhamdulillah. Dan ini di antara bentuk ya perjuangan yang diberikan para duat ilallah azza wa jalla dalam memudahkan kita sebagai para tulabul ilm untuk mengambil faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari ilmu agama. Akhir kata, semoga Allah menjadikan karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi kaum muslimin secara keseluruhan, memudahkan kita untuk meniti jejak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mulia ini dan membangkitkan kita semua kelak bersama golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala kita berusaha untuk membaca apa yang beliau tuliskan dan beliau rangkumkan dan beliau bawakan dalam kitab ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang mengambil pelajaran yang terbaik. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, kita masuk kepada poin silsilah atau urutan para nabi dan para rasul. Penulis hafizahullah taala mengatakan
Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk mentauladani para nabi dan rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 90. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Kulla as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat manusia. Ayat ini berisi perintah kepada umat Islam untuk mengikuti petunjuk para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan syariat yang harus diamalkan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ia tidak menyelisih syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah kesepakatan para ulama yang mereka aplikasikan dalam berbagai permasalahan agama. Seperti Imam Bukhari yang beberapa kali menjadikan kisah para nabi seperti Nabi Ayub, Nabi Musa alaihi wassalam sebagai landasan hukum-hukum fikih dalam beberapa bab pada sahihnya. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat dibawakan oleh penulis merupakan dalil yang menunjukkan perintah agar kita mempelajari dan mengikuti petunjuk para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti semua yang ada pada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW kita buang begitu saja. Ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengambil petunjuk, mengambil pelajaran dari para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dengan catatan tidak bertentangan dan tidak menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, asalnya dasarnya ada pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Dengan catatan tidak ada pertentangan dan tidak ada perselisihan. Memang Al-Quran dia memansuhkan semua yang ada pada syariat-syariat sebelumnya. Ya, pada Taurat, Injil dan yang semisal. Jadi Al-Quran Al-Karim sebagai nasikh, menghapus. Namun apabila ada hukum-hukum yang tidak menyelisihi atau sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quranul Karim atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmah yang ada di dalamnya. Baik. Oleh karenanya, mempelajari kisah perjalanan hidup dan dakwah para nabi menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang mukmin muslim. Dan dengan jejak-jejak mereka ia dapat menerangi perjalanan kehidupannya di dunia ini. Iman kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman keempat. Tidak akan sempurna keimanan seorang muslim hingga ia beriman dengan benar tentang mereka, dan tidak akan sempurna keimanan kita tentang mereka hingga kita mempelajari dengan baik kisah perjalanan hidup mereka. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa di antara rukun iman adalah iman kepada nabi dan rasul. Kita wajib mengimani hal tersebut, ya, wajib beriman kepada nabi dan rasul. Bahkan ketidakimanan seorang hamba kepada nabi dan rasul ini akan mempengaruhi keimanan mereka. Baik. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada jumlah para nabi dan rasul, kita ingin ketahui terlebih dahulu apa perbedaan antara nabi dan rasul. Banyak di antara kaum muslimin memahami bahwa perbedaan antara nabi dan rasul itu para nabi, ya, nabi yang mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Dan rasul orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Banyak dari kita yang memahami perbedaan antara nabi dan rasul dengan perbedaan tersebut. Kalau nabi dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya, hanya untuk dirinya sendiri, mungkin demikian. Adapun rasul diperintahkan atau mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Namun kalau kita lihat
dengan beberapa sisi, pendapat di atas kurang tepat. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, Nabi dan Rasul kedua-duanya sama-sama utusan Allah. Dan tidak mungkin keduanya diutus kecuali dengan tujuan untuk berdakwah. Yang namanya utusan, ya berarti untuk berdakwah. Gitu. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mendakwahkan wahyu, kan sudah diwahyukan. Kemudian tidak mendakwahkan. Ini sama halnya tidak menjalani apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan juga seperti menyembunyikan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Padahal wahyu sudah diturunkan, tapi tidak disampaikan. Ini seperti tidak menjalankan amanah yang diberikan dan menyembunyikan wahyu tersebut untuk dirinya sendiri. Ya. Karena tidaklah mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan wahyu hanya untuk satu manusia. Allah menurunkan wahyu tapi hanya untuk satu manusia. Ya, untuk dimiliki diri sendiri. Orang lain tidak boleh ada yang tahu. Kemudian wahyu tersebut hilang bersamaan dengan meninggalnya orang yang diturunkan kepadanya wahyu tersebut. Ini juga pendekatan yang kedua yang menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu kurang tepat. Kemudian juga terdapat hadis, ini yang paling kuat, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepadanya seluruh umat manusia, beliau mengatakan, "Qala uridat alayyal umam, fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-ruhayt, wan nabi wa ma'ahu ar-rajul, war-rajulan wan nabi laisa ma'ahu ahad." Saya melihat nabi yang membawa beberapa orang pengikut nabi. Nabi sebutkan dalam hadis ini seorang nabi. Ada nabi yang membawa orang pengikut. Ada nabi yang hanya memiliki pengikut satu atau dua orang. Dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menandakan bahwa nabi pun berdakwah. Ya, nabi pun berdakwah. Sehingga berdasarkan tiga pendekatan di atas, pendapat yang mengatakan bahwa nabi tidak dapat wahyu tapi tidak berdakwah, sementara Rasul dapat wahyu berdakwah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah sama-sama diutus, sama-sama mendapatkan wahyu, ya, sama-sama diutus dan diperintahkan untuk berdakwah, sama-sama diutus dan diperintahkan untuk berdakwah. Hanya saja perbedaan antara Nabi dan Rasul, Rasul mendapatkan syariat yang baru, sementara Nabi diutus membawa syariat yang lama. Ya, Nabi diutus dengan membawa syariat yang lama, yaitu syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, sementara Rasul berdakwah membawa syariat yang baru. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahmakumullah, perbedaan antara Nabi dan Rasul yang insya Allah lebih tepat. Baik, kemudian berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul, ya, berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul. Pada suatu riwayat disebutkan bahwa jumlah Rasul adalah 315 dan jumlah Nabi adalah 124.000. Ini menunjukkan banyaknya hamba mulia yang Allah Ta'ala utus kepada para hamba-hambanya. Riwayat yang dimaksud adalah riwayat dari Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, berkenaan tentang jumlah Rasul. Yang mana Nabi SAW ketika ditanya berapakah jumlah Rasul, beliau mengatakan 300 wa bid'ah asyar jamman ghafira. Sekitar 300 belasan orang. 300 belasan orang. Tidak disebutkan secara pasti berapa belasannya. Ya. Dan dalam riwayat lain ditegaskan yaitu 315. Dalam satu riwayat 300 belasan orang dan banyak sekali. Tidak disebutkan belasannya berapa, namun disebutkan dalam riwayat lain jumlah pastinya yaitu 315 jumlah para Rasul. Adapun jumlah Nabi, hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan syaratnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menjelaskan tentang jumlah persis para nabi, beliau mengatakan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan ar-rusul min dzalika 300 wa 15 jamman ghafira. Jumlah para nabi itu adalah 124.000 orang. 315 diantaranya para Rasul. Taib. Namun kita dapati
adanya khilaf di kalangan ahli ilmu ya terkait pembatasan jumlah para nabi dan rasul sebagaimana hadis di atas. Letak perbedaan pendapatnya adalah pada pensahihan hadis atau tadhif hadis ini. Ya, ulama juga berbeda pendapat dalam pensahihan hadis. Kalau yang menyatakan hadisnya sahih, maka mereka berpatokan kepada jumlah tersebut. Ya. Taib. Hal ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah. MUI-nya Arab Saudi lah dikatakan demikian. Pertanyaannya, kam adadul anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Berapa jumlah nabi dan rasul? Maka dijawab, la ya'lam adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlah mereka kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sampai kepada kita itu hanya sebatas apa yang diinformasikan kepada kita. Namun secara pastinya Allah ta'ala yang lebih mengetahuinya. Dan hal ini berdasarkan surat Al-Mu'min ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Artinya, dan sesungguhnya kami telah utus beberapa orang rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan. Ya, yang tidak kami yang tidak kami ceritakan. Ini menandakan bahwa tidak ada yang mengetahui jumlah secara pasti para nabi dan rasul kecuali Allah tabaraka wa taala. Ya, kecuali Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Oleh karena itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam mengimani para nabi dan rasul, ya, dalam mengimani para nabi dan rasul, kita bagi menjadi dua cara. Yang pertama, beriman secara khusus, yaitu kepada para nabi dan rasul disebutkan. Beriman secara khusus kepada para nabi dan rasul yang disebutkan nama-namanya, ya. Dan beriman kepada para nabi dan rasul secara global. Ya, secara global. Ya, dalam arti secara umum bahwa para nabi dan rasul itu Allah Ta'ala utus ke muka bumi ini untuk menyebarkan dakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya, jadi ada satu kesamaan dakwah yang mereka bawa, yaitu mengajak umat manusia kepada tauhid, sebagaimana surat An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut. Jadi kita imani secara khusus yaitu kepada para nabi-nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita beriman secara global. Setiap rasul dan nabi kita imani, dan mereka memiliki tugas yaitu menyebarkan menyebarkan Islam kepada manusia, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah beribadah, tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ya muqaddimah ini atau silsilah urutan para nabi dan rasul. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, nanti kita akan menyebutkan dalil-dalil yang menyebutkan nama-nama, ya, menyebutkan nama-nama para nabi dan rasul, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada nanti sosok yang dipersisikan kenabiannya. Apakah ini nabi atau bukan? Insya Allah kita akan sama-sama baca pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita dalam mempelajarinya. Demikian kira bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.